Oke. Nah, ini entok koleksi dari Mitra di kandang Sorlem. Sudah sold out semua ini ya bosku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe, dan hari ini saya sudah ada di kandang Sorlem, tempatnya Mas Kirana Caba di Bakungan, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Bagaimana kabarnya Mas Kirana? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, kita sudah lama nggak kesini. Ada berapa minggu ya? Biasanya sering kesini bulan. Iya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin tanya-tanya nih, ternyata ada beberapa komentar di kolom komentar di beberapa video menanyakan bahwa prospek usaha budidaya ternak entok ini. Jadi ada yang tanya tidak nutup untuk biaya pakan. Jadi pemeliharaan entok untungnya itu habis untuk beli pakan, begitulah bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau menurut Bang Kirana bagaimana itu untuk pendapat seperti itu, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di Tom Swe? Oh iya. Jadi gini Mas, kalau menurut saya pribadi ya, untuk masalah harga, ibaratnya keuntungan ya, itu kita merasa kok nggak ada untungnya, kita malah rugi, tidak nutup ini kita habis pakan seperti ini. Saya kira itu cuman di manajemen. Jadi manajemen itu bisa dari manajemen pakan, manajemen perawatan, dan manajemen pemasaran. Seperti itu Mas. Jadi untuk pakan itu kita harus tahu, belajar dulu, kita pahami. Jadi istilahnya itu kita belajar itu otodidak. Kita belajar dari orang, kita pahami masuk gak dari orang, sambil kita cermati hewan kita. Bagaimana cara merawat hewan kita supaya bagus dulu. Jadi kita jangan pikir ke materinya dulu. Saat kita mengawali, kalau kita kok nanti hasilnya dulu atau materi lah, katakan uang ya hasilnya dulu, itu kebanyakan insya Allah nggak akan jadi. Jadi itu nggak cuma di entok atau di apa aja. Semua peternakan begitu ya. Artinya memang untuk manajemen pakan ini penting. Untuk bahasanya supaya tidak ada cerita bahwa beternak itu tidak ada untungnya begitu ya. Dan mungkin pakan itu ada segmen tersendiri ya. Jadi ada yang kalau untuk breeding, contohnya kita mau memproduksi anakan yang bagus sama membesarkan entok, itu beda juga ya, pemberian pakannya. Beda. Bisa dijelaskan secara detail mungkin kalau untuk breeding itu yang baik pakan yang seperti apa? Untuk breeding itu kita usahakan itu pakan itu yang bagus Bang. Jadi jangan terlalu tinggi protein menurut saya, atau seratnya terlalu tinggi jangan. Kita standar aja. Jadi normal entok biasanya aja. Kalau kan kita untuk breeding ya, ada yang itu nganu ya, pengembang biakan kan. Pinginnya telurnya banyak, tapi juga kalau nggak fertil juga percuma kalau di breeding gitu. Percuma gitu. Artinya disesuaikan kehidupan entok secara normal, hanya saja pakannya yang dijaga gitu ya. Dijaga pakannya. Contohnya apa untuk pakan di breeding? Breeding itu ya standar aja. Pur itu apa namanya, BR atau apa terserah. Pur kandang itu untuk dewasa ataupun anak-anak. Tapi secukupnya aja gitu loh. Kan berkali-kali saya selalu bilang seperti itu, secukupnya. Terus begatul, terus nasi, sisa ataupun sengaja kita sisakan. Seperti itu. Terus hijau-hijauan. Hijauan tetap ya. Tetap kita pakai alternatif. Kalau kita takut akan kerugian, tetap hijauan kita pakai. Itu ngaruh nggak untuk produktivitas telurnya? Nggak ngaruh. Itu malah sebenarnya malah bagus kalau untuk breeding. Seperti itu. Beda untuk pembesaran. Kalau pembesaran itu ada tahapnya masing-masing. Kalau pembesaran mungkin kan ya, pakannya lebih disarankan untuk alternatif ya? Enggak,
Kalau pembesaran sama itu aja? malah saya sarankan untuk ke pabrikan. Utamakan yang itu, pabrikan. Itu untuk semua jenis entok. Semua jenis mentok. Maksudnya kalau umpamanya untuk segmen pedaging, Bang? Iya, sama aja, Mas. Sekarang kita mau ke pedaging, tapi pakan kita nggak bagus, nggak akan jadi, Mas. Dibobot ya? Dibobot, di pertumbuhan, kita nanti jatuhnya akan rugi malah semakin banyak. Ya. Karena apa? Saat kita irit pakan, jangan ini pakai pabrikan mahal seperti itu. Kita pakai yang murah langsung ke alternatif. Padahal dia masih perlu dipacu untuk pertumbuhan. Nah, Nanti pertumbuhan jadi lama. Ya kita semakin banyak dia makan pun nggak cepat besar, ya malah rugi. Ya. Kan gitu. Jadi kita kalau mau berkaca di peternakan yang di luar negeri mungkin ya, kita sudah mulai melihat di sana bahwa pakan itu bahkan sudah pabrikan semua, nggak Pak? Iya. Nggak ada yang maksudnya dari sisa-sisa kalinya gitu ya. Kalau di kita kan Jadi, masih Gini Bang, untuk awal itu kita utamakan kualitas dulu. kualitas. Kualitas, kan Pakannya. seperti itu. Kualitas breedingan kita. Oh ya, kualitasnya Kualitas breeding itu bagaimana? Ya nanti Karena untuk pakan pasti sangat mengikuti. diperlukan Kalau itu. pengen hasil yang kualitas, otomatis kan pakan kita juga bikin yang kualitas, kan seperti itu. Ya, jadi ada sebutan pakem kandang begitu ya. Pakem kandang. Jadi Setiap kandang punya pakem punya pemberian pakem pakannya. masing-masing. Seperti itu. Nanti itu kita tahu seperti itu saat kita sudah belajar. Jangan ngelihat itu yang sudah jadi, Harus tapi juga lihat prosesnya dia sebelum jadi itu Iya. seperti apa. itu sih prosesnya yang cukup mahal sih ya. Kebanyakan untuk pemula itu dia tidak bertahan di prosesnya, Mas. Taunya ngasih makannya murah, Pengen hasilnya, wah, mahal. seperti gitu. itu. Nutup sama pakan, maunya kan nggak gitu kan. Ya. Terus larinya tuh mesti sudah ke keuntungan begitu ya. Ke keuntungan dulu dia. Padahal Jadi nggak nyetak kualitas dulu. yang paling Tapi penting yang itu. dicari itu maunya untung terus. Siapa yang nggak mau untung? Kita semua itu mau untung. Nah, begini Bang, kalau dikejar kualitas, entok yang berkualitas itu sebetulnya seperti apa toh? Untuk Berkualitas jumbo, itu seperti ini. misalnya. Jumbo itu kualitas itu pertama ya normal, pertumbuhan normal. Kita harus tahu statement-statementnya. Entok stepnya jumbo itu ibaratnya stepnya itu ya. Iya. Stepnya itu kita harus tahu dari usia ya. dari usia. Usia segini itu segini. Normalnya Besok, normalnya segini. Usia segini, ya normalnya segini. Misalnya seperti itu. ya, sudah ada standar, maksudnya bukan standar, tapi kita harus berani mengulik lagi. Ilmu pengetahuan itu harus kita ulik lagi seperti itu. ya, Jangan contoh- bosan belajar. betul. Contoh yang paling jelas ya, kalau usia DOE di usia 1 sampai 10 hari itu kok normalnya segini umpamanya, terus kemudian kok belum pertumbuhannya belum sampai segitu, berarti ada yang salah di Ada yang salah. kualitas pakan atau Kualitas mungkin pakan, manajemen, indukan ya, indukannya perawatannya juga. ada yang salah mungkin nggak gitu. Terus kalau yang ini Mas sudah di usia DOE ke atasnya, yang idealnya untuk ya bukan ideal, apa mau ngomong ya, standar kualitas untuk entok yang tumbuh baik dan harganya juga bisa bersaing begitu. Untuk jumbo di ini ya, apa ukuran ya? Di ukuran Panjang. juga, jadi untuk market ya, itu kan masuknya ke market. Nah, kalau kita mau ke market itu, kita harus tahu dulu Ya, dunia mentok itu seperti apa. Nah, kita gali informasi terus. Nah, ya, dan kita pentingnya berusaha itu ya. masuk ke situ. Berusaha masuk ke situ. Jadi kita tahu pasarnya itu seperti apa sih. ya, Dan kita target pasarnya itu seperti apa sih. Nah, betul, seperti harus itu, menentukan Pak. itu dulu ya. Iya. Kita mau lari ke breeding atau mau lari Makanya itu jual kenapa itu indukan, Saya ya. menyarankan untuk kualitas breedingnya dulu. Karena apa? Itu nanti menyangkut target pasar kita. Ya, Rata-rata begini Bang, rata-rata pelihara jumbo itu kan mereka ngebayangkan cuman ke pedaging. ya, Nah, itu juga sebenarnya ada caranya supaya untung, kan nggak gitu. Mau lebih untung lagi, kita cari sasaran yang selain pedaging, misalnya seperti itu kan bisa Hobi. ke penghobi misalnya seperti itu. ya, Jadi Bagus. gitu, breeding kita itu bisa dulu, baru nanti marketing. oh begitu. Siap. Jadi kebanyakan gitu, pada nggak nutup ya, gini-gini pakannya gini, banyak Ya. gini-gini. Dan banyak yang
yang tanya gini Bang, saya kalau ambil entok di tempat jenengan, nanti saya penjualannya tolong dibantu, begitu banyak yang seperti itu tuh bagaimana kalau menyikapi yang seperti itu? Saya sendiri ya, saya sendiri ini alhamdulillah untuk saat ini itu saya membangunnya mitra Bang. Oh gitu malah lebih aman ya? Aman. Mitra itu gimana? Mitra itu saat orang itu ngambil di tempat saya, nah dia insya Allah sudah bisa jadi mitra saya. Karena apa? Barang yang dia beli kan pasti. Dan dari saat segi saya kualitas dan lain-lainnya. kualitas, ibaratnya kayak gitu, ke Orion atau apa seperti itu, pasti. Jadi suatu saat saya membutuhkan juga saya ngambilnya kemana? Ke mitra Bang. Ya karena Udah nggak kemana-mana, gitu loh. Kalau udah tahu ya? Karena udah tahu. Entoknya speknya dari awal dari kandang ini, nah, itu dari Gitu, kemitraan ya. Mitra itu seperti itu kalau di kandang saya. Padahal banyak juga yang kemudian bahasanya nanti dibantu ya penjualnya, ternyata malah lebih banter penjualnya. Bisa. Begitu. Bahkan mitra saya pun kadang kekurangan barang juga ke saya. Ya. Itu tujuan saya membangun mitra itu seperti itu Bang. Penting jadi, ya supaya untuk kita itu menjalin. Perlu itu. Jadi jangan kita market itu jangan cuman mengandalkan satu lubang. Ya. Ada satu buangan gitu. Misalnya kita cuma mau ke pedagang, kita bayangannya cuma mau ke pasar aja, aja. Biarpun pasar itu kiblat ya, seperti itu. Ya, untuk cek harga ya. Cek harga. Cek harga. Tapi kita itu harus bisa market sendiri minimal seperti itu. Betul. Kita perluas jangkauan, kita bangun mitra. Yang tadinya begitu ya. Yang tadinya dari kita, ibaratnya kan kayak gitu. Misalnya jenengan beli 2 ekor aja, nggak usah banyak. Sana 2 ekor. Udah bisa jadi mitra Bang. Nanti kalau sudah besar, anak-anaknya bisa. Saat kita membutuhkan atau tetangga dia atau orang lain yang membutuhkan lewat dia kekurangan barang, bisa ke kita. Ya, contohnya seperti Sambo ya. Seperti Sambo. Sambo. Jadi, itu juga dari apa ya, maksudnya hubungan apa namanya kerjasama dengan sama peternak itu untuk menekan biaya bahan pakan tadi untuk tema hari ini supaya tetap nutup, terus kemudian usaha ternak entok itu masih menjanjikan. Satu lagi pertanyaan lagi Mas. Gimana? Idealnya untuk menjual anakan entok itu di usia berapa? Ada yang tanya seperti itu. Untuk ideal itu semua ideal Bang. Bisa ya, bisa. Jadi tergantung marketnya kita. Betul. Market itu tergantung konsumen tuh mintanya yang seperti apa sih Mas? Ya. Kita berusaha di situ. Mungkin hanya mengarahkan begini ya, kalau pembelian DOE itu untuk umpamanya kantongnya yang agak tipis begitu, kita bisa beli yang DOE. Kalau yang sudah besar biasanya mahal. Nah itu tergantung nanti penjelasannya juga berbeda ya. Berbeda. Yang penting kita itu tahu dulu masalah entok dulu. Kita kuasai dulu entok itu seperti apa. Kalau kualitasnya bagaimana. Kalau idealnya ambil anakan induk anak pertama pemula. Sebenarnya semua ideal, tinggal dia tuh maunya kemana, menyesuaikan kantong kita. Satu itu ya, udah jelas tadi ya. Udah jelas. Dulu ya, ini saya cerita ya. Saya ngambil anakan sudah pernah, indukan pernah, remaja pernah. Semuanya saya coba. Alhamdulillah juga jalan semua gitu, Pak. Betul. Ya, berarti memang tergantung pilihannya dan bisa juga ambil semuanya ya kalau namanya mau belajar kita pelihara yang DOE dulu supaya tahu cara merawat anakan. Kalau mau cepat kemudian dapat hasil beli yang indukan tapi harganya agak mahal. Terus tapi langsung dapat anakan. Saya juga dulu tidak tiba-tiba saya bisa punya mitra. Tiba-tiba saya bisa ngejual itu sama aja. Saya juga nggak bisa dulu Bang gitu loh. Berawal dari bayangan isorah ternyata juga bisa akhirnya dan optimis yang penting gitu. Siap. Kita lihat peluang di situ kok kita merasa bisa masuk ini. Kenapa enggak itu loh? Kita coba. Jadi kan mungkin agak akhir ya. Yang dulu itu kalau teman-teman atau kayak senior yang dulu tahu lah perjalanan saya itu gimana. Dari awal nih. Mungkin ada di background nih dari apa ini? Bondol Kaji. Ini pun bukan awal Bang. Masih di bawah dari lokal malah. Malah lokal saya. Dulu dari lokal. Dari lokal.
hingga sampai ke Alhamdulillah jumbo. sekarang jumbo. Jadi saya menentukan, nanti kita akan tahu ya, kita tahu target pasar kita bisa menentukan target breeding kita. Iya. Breeding kita mau kemana, terus market kita mau kemana, itu kita nanti tahu. Setiap peternak mungkin punya peruntungan sendiri-sendiri ya? Iya, punya peruntungan sendiri-sendiri. Maksudnya? Tapi semua gini Bang, semua punya peluangnya tetap sama. Cuman hanya kadang ini kok malah saya larisin anak aneh, ini kok saya laris indukannya. Gitu. Jadi cuma nggak gitu aja sih sebenarnya ya. Untuk peternakan semuanya kayaknya sama, kayak kambing juga. Iya, sama. Mungkin jual cempe atau jual besar, manajemennya kan beda-beda. Awalnya tetap sama Bang, dari tidak dikenal orang, maksudnya tidak dikenal itu orang tidak tahu kita punya apa, maksudnya ya, breeding kita apa. Betul. Dari situ awalnya. Dan harus pede ya, harusnya. Harus pede. Kita berusaha memperkenalkan. Kalau kita punya kita jelek, ya gimana caranya biar lebih bagus? Ya. Apa yang perlu kita perbaiki? Betul. Kualitas breeding materi kita atau cara perawatan kita. Jadi ada istilah upgrade materi juga ada ya? Upgrade ya perlu juga ada. Dinaikkan. Itu nanti kalau kita sudah tahu. Kita sudah tahu, makanya kan saya suruh belajar dulu. Belajar itu nggak cuma sekali 2 kali. Ya. Itu kalau saya pribadi. Nggak tahu yang lain, mungkin ada pendapat yang berbeda, monggo silahkan. Iya, iya. Berarti, karena kebanyakan saya bicara itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, jadi ini praktisi ya yang bicara bukan materi teori dari buku gitu ya. Pelaku langsung. Iya. Jadi Mas Kirana sudah, kalau boleh tahu, sudah dari tahun berapa? Tahun berapa saya sudah lupa. Lupa. Tapi serius. Ini sudah jadi pokokan lama ya? Sudah jadi pokok, alhamdulillah lama. Untuk entok ya? Jadi pokok mata pencarian saya, alhamdulillah masih dipercaya sama konsumen, dan kita berusaha menjaga kepercayaan itu sampai saat ini. Ya, ada istilah gini Bang, salah satu prestasi peternak itu untuk khususnya yang entok, kalau bisa jual mahal, itu benar nggak? Ya iya dong. Betul ya? Kita bisa jual mahal. Jualah barangmu semahal-mahalnya. Itu konsep dagang, konsep di usahanya ya, bisnis usahanya ya. Kalau memang bisa itu seperti itu Bang. Jadi jangan kita merendahkan orang, wah itu jual mahal-mahal, siapa yang mau beli? Itu biasanya muncul di awal-awal kita usaha, itu akan muncul seperti itu. Dan harus bertahan di situ. Harus bertahan di situ, dan kita buktikan, kita dengan kualitas. Dengan pembuktian bahasanya, oh ternyata ada tuh yang mau beli. Oke, satu itu. Yang kedua, barangnya memang kita sesuaikan agar tidak kecewa gitu ya. Mahal. Ya istilahnya kita menjaga itu perlu. Ibaratnya ya sebisa kita lah menjaga. Ibaratnya masalah kualitas itu kan kita tidak bisa bilang punya kita paling bagus. Iya. Dan setiap biar nanti yang menentukan itu konsumen. Iya. Yang penting kita apa adanya, terbuka, udah selesai. Betul. Kalau mau rezeki kita, belum rezeki kita. Betul. Gitu. Cukup begitu aja ya untuk peternakan. Dan kalau sebetulnya dari DOE kemudian nggak laku, bahasanya begitu, terus bisa besar, harganya juga mengikuti kok ya Bang. Dan itu nanti yang memanajemen itu kita sendiri Bang. Ya. Ini mau saya jual berapa? Ini berapa? Ya. Nah, seperti itu kan kita. Betul. Yang tahu kualitas ternak kita juga kita. Ya. Tapi yang menentukan jelek, bagusnya nanti konsumen. Cukup seperti itu. Oke. Kita ini ngobrol-ngobrol di suasana yang baru ini di kandang Mas Kirana. Kita mau coba lihat. Oh boleh. Di kandang. Itu kebetulan di kandang itu ada pesanan Bang. Dan itu semuanya pesanan. Ya, kebetulan. Oh, dan mungkin bisa dijelaskan. Oh, saya jelaskan ya. Dan itu pengambilan pun saya dari mitra. Betul. Jadi alhamdulillah untuk mitra sendiri merasa senang. Iya. Nah, jadi sama-sama menguntungkan. Betul. Bahkan nanti yang beli ini kalau ini kan alhamdulillah cuman sekitaran Purworejo saja ya. Iya, lokal Purworejo saja. Ini juga nanti insya Allah juga jadi mitra kita. Masih terpantau ya? Soalnya masih terpantau. Makanya saya tidak membangun mitra itu untuk saat ini tidak terlalu jauh. Cuman ya doakan aja, mudah-mudahan kita nggak tahu kan. Ya, Kalau cita-cita harapan tuh
bisa Masih lebih luas besar. pasarnya. Oh, seperti itu. Bahkan saya kok wis ngomong soal ekspor ya kita nganu ya bahasanya Oh. muluk-muluk, tapi kalau mimpi kan boleh ya. Boleh lah. Siapa Harus tahu jadi bermimpi kenyataan. Siapa tahu jadi kenyataan. Kita lihat ke kandang Mas Oke, Kirana. siap. Kita sudah ada di kandang nih, Oke, di sini. kandang Sorlem. Kita mau lihat apa koleksi entok di kandang Sorlem. Saya Nah, ini Bang. sangar ini. Nah, ini contoh pesanan dari pelanggan, alhamdulillah. Ya kita masih dipercaya. Ini saya ambil ini semuanya dari mitra semua, Bang. Dari mitra ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi nanti insya Allah sama-sama jalan. Jadi muter ya, ini dulu ambilnya Iya. dari sini. Setelah sudah besar, balik ke sini lagi. Iya, seperti itu. Saya membutuhkan, saya ambil. Ya. Misalkan di mitra itu tersedia, pasti saya ambil. Betul, betul. Seperti itu. Ini untuk jenis jumbo ya. Jumbo. Ini udah kelas breeding, Bang. Oke. Jadi Ini sudah insya siap Allah. produksi. Ini siapan. Masih siapan ya? Masih siapan. Masih Jadi kisaran paling 2 atau 2,5 bulan lagi sudah siap. Ya. Ini masih muda semua. Nah, nanti seperti ini tidak berantem, Bang. Betul. Dan ini kelihatan bersih sekali ya. Ya, alhamdulillah ya, bisa dilihat monggo secara dekat. Jadi bersih-bersih sekali entaknya. Tahu kualitasnya seperti itu. Jadi untuk kemurnian, keaslian itu insya Allah bisa lebih terjaga gitu loh, Bang. Kita nggak sembarangan ngambil dari sembarang peternak seperti itu. Oke, betul. Jadi ada yang bahasanya apa ya? Untuk kualitas jumbo masih menerapkan grade-grade di sini, Bang. Masih, Bang, masih. Jadi tetap dibedakan ya. Tetap Dan dibedakan. itu memang kalau peternakan harus bisa sortir bahasanya Pak gitu ya. Menyortir entoknya begitu. Ya, untuk masalah grid pokoknya sudah saya jelaskan kan di konten-konten Ya, sebelumnya, bisa sudah lihat di dijelaskan. kontennya Bang Tom Sway. Terus alhamdulillah lah, ini masih kurang, Bang. Masih kurang ya? Ini belum ada separuhnya. Masih belum datang maksudnya. Alhamdulillah masih dapat kepercayaan gitu loh, Bang. Untuk Jadi bukan kita sombong, enggak, kita tujuannya memotivasi, Bang. ya bahwa Memotivasi. tetap prospek ya. Prospek alhamdulillah. Tidak kemudian Jadi- apa bahasanya? Beternak itu banyak ruginya. Bahkan kadang ada yang bilang kalau Mas Kirana enak sudah jalan. Nah, jangan begitu, melihat di situ. Boleh kita lihat di situ, tapi untuk dijadikan motivasi aja. Siap. Bahkan saya pun termotivasi dengan senior-senior saya yang lebih lagi dari saya. Iya. Masih termotivasi dan ingin seperti mereka bagaimana. Masih ada trigger di atasnya ya. Iya. Mau seperti yang apa namanya? Mau mencontoh siapa Iya. begitu. Ya itu kan dulu kan udah pada tahu. Saya dulu itu breeding, Bang. Tapi begitu banyaknya permintaan kan alhamdulillah materi breeding saya sendiri pun kan Sampai juga kurang. saya berikan. Pokoknya yang ke kandang saya silahkan maunya apa. Iya. Jadi gini, Karena saya sudah membangun mitra, Bang, saya berani seperti itu. kadang kalau sudah datang ke kandang kita susah juga untuk mempertahankan entok yang kita ini. Iya. Itu memang benar ya, Bang. Bener. Jadi kita mempertahankan indukan nih, tapi kalau yang mau beli mau itu saya harus itu ya tetap otomatis kita harus muter ke mitra-mitra lagi ya. Iya. Maksudnya Jadi untuk kita mau dikatakan bakul lah apalah, terserah mereka yang bilang. ya memang peternak itu Kayak namanya endingnya jual beli ya di seperti itu. penjualan begitu Iya. ya. Kalau Kan? peternakan Nah, seperti endingnya. itu. Kalau tidak mau seperti itu ya mau nggak silakan diternak aja. Misalkan kita mau jadi peternak, diternak aja, nggak usah dijual. Mau kemana? Itu jadinya rugi, Bang. Beda Seperti lagi itu. kalau hanya 1-2 ekor untuk disembelih sendiri kan ya. Itu seperti sudah nggak itu. masuk usaha bahasanya begitu. Kalau di Inilah namanya kita usaha itu seperti itu. kalau di usaha Yang kita tetap harapkan harus, kan seperti itu, Bang. betul. Harus ada ini segmen penjualannya harus dipikirkan. Mantap. Ini bisa dilihat lah secara langsung dari dekat boleh. Gitu ya untuk calon memproduksi dan ini materi-materi kandang yang bisa dikoleksi begitu. Di usia 1 sampai 2 bulan sudah produksi kali ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ibaratnya gimana ya?
Insya Allah. Nah ini nanti kan jatuhnya ke saya juga. Untuk wilayah Purworejo sendiri ya Bang. Gitu, Ya. Bang. Saat saya membutuhkan nanti juga saya ngambilnya yang beli ini besok suatu saat marketing misalnya belum bisa, terus saya membutuhkan ya saya bantu. Bisa dibawa ke sini ya Bawa ke sini nanti kan saya bantu seperti itu. untuk penjualannya. Itu kita kemitraan seperti itu. Mantap. Ini untuk jantan Syukur-syukur betinanya dia berapa, sudah bisa lebih kenceng lagi, dia bisa penjualan lebih rame lagi, lebih bagus lagi dari saya. Alhamdulillah. Betul. Itu malah saya seneng Bang. bisa dikatakan berhasil ya. Berhasil seperti itu. Kita membangun mitra begitu. Iya. Nanti kan berkesinambungan. Nanti kan jadinya saling membutuhkan juga. Oke, jadi sudah jelas ya untuk pertanyaan yang tadi di awal bahwa peternak itu habis untuk pembelian pakan itu sudah dijawabkan, sudah dijelaskan. Kemudian untuk penjualan di umur berapa juga sudah dijelaskan sama Mas Kirana. Dan ini bukti langsung untuk populasi entok di kandang Sorlem. Meskipun kalau di kelasnya Mas Kirana sekarang sudah cukup mudah untuk mendatangkan entok dalam sehari pun untuk memenuhi kandang ini bisa karena meterannya sudah cukup banyak. Kalau yang belum ya belum bisa karena belum tersebar anakan atau entok-entok dari kandang Sorlem, dan itu cukup memudahkan untuk penjualan. Oke, begitu. Jadi kesimpulannya begitu ya Bang? Siap. Terima kasih sekali untuk penjelasannya. Tetap semangat lah untuk kawan-kawan peternak, penghobi, pokoknya tetap semangat. Ya, siap. Kita berjuang bareng. Oke.